pendidikan profesi bagi calon guru atau PBG prajabatan. Nah, PBG prajabatan seperti ini. Sebenarnya guru baru hanya lulusan PBG. Tidak ada mulai tahun depan rekrut guru S1 langsung, tetapi harus melalui PPG supaya kita bisa memutus rantai guru-guru yang belum bersertifikat di dalam satuan-satuan pendidikan. Jadi PPG ini visinya adalah mendorong lahirnya generasi baru guru Indonesia demi terwujudnya keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan guru, baik secara kuantitas maupun kualitas, untuk mewujudkan terciptanya profil pelajar Pancasila. Kondisi saat ini seperti ini, harapannya dengan PPG guru prajabatan yang kita sedang kerjakan saat ini menjadi seperti ini. Jadi ke depan rekrut P3K atau rekrut guru hanya menjawab ini. Jadi kalau saat ini kan kita masih memenuhi kekurangan guru yang sekarang. Contoh 2023 formasinya 531.000 yang sekarang kita kerjakan tahun ini. Itu sudah memperhitungkan yang pensiun 69.000. Mulai tahun 2024 ini harusnya untuk tahun depan, jika kita bisa tuntaskan semua di sini, maka mulai tahun depan PPG hanya ada PPG prajabatan sambil penuntasan PPG guru tertentu, itu sejumlah 66.000 dan seterusnya. Maka supply demand yang balance ini dapat terwujud. Kami ingin mengundang semua LPTK untuk fokus di dalam penyiapan PPG guru tertentu karena di sini memerlukan tatap muka secara luring dan daring. Dan seleksi ini PPG guru tertentu ini sudah terintegrasi dengan seleksi yang ada di Kemenpan RP. Jadi kalau digambarkan seperti ini, pada saat ini perencanaan itu berdasarkan data yang ada di kami. Contoh ini kita bisa melihat 1 tahun 2025 kita akan rekrut 61.900 guru. Bagi guru-guru yang dalam jabatan jangan khawatir. Ini couplingnya beda dengan coupling guru-guru dalam jabatan guru tertentu tadi ya, seleksi P3K. Karena ini adalah mengganti guru-guru pensiun. Lalu dari perencanaan di sini, kita sudah melihat di mana by name, by address, mana yang butuh. Lalu kita mengajukan formasi, dan kita menetapkan formasi, itu koordinasi dengan Kemenpan RB. Lalu seleksi, jadi seleksi ini nanti, itu adalah seleksi PPG. Jadi yang masuk PPG ini sudah otomatis mulai tahun depan ya. Yang masuk PPG ini otomatis mengisi formasi ASN P3K dan guru sekolah swasta itu dikirimkan langsung oleh sekolah-sekolah yayasan-yayasan swasta. Jadi PPG itu bagian dari Latsar ASN gitu ya. Jadi selama PPG dia akan menempuh Latsar dengan belajar kompetensi-kompetensi yang diajarkan. Status mahasiswa PPG itu adalah P3K di satuan-satuan pendidikan. Oleh karena itu, PPG prajabatan saat ini adalah preferensi daerah. Jadi kita mengutamakan putra daerah untuk bisa menjadi guru-guru di daerahnya, gitu ya. Setelah itu, Latsar itu selama masa kontrak. Dan jika akan menjadi PNS, maka P3K ini bisa melamar menjadi PNS, tetapi dipertimbangkan masa dia menjadi P3K. Di dalam PP yang sekarang sedang kita rumuskan, P3K dan PNS adalah sekuensi, harus melalui P3K dulu, baru PNS. Bapak Ibu, saya akan nambahkan informasi sedikit terkait dengan tadi yang rumpun-rumpun ilmu ya. Di Permendikbudristek 19 tentang pendidikan profesi guru, kita ada di dalam salah satu pasal yaitu tentang rumpun ilmu terapan pendidikan pada PPG. Saat ini kita sedang menyusun Kemendikbudristek tentang ilmu terapan yang mana ini menjadi relaksasi bagi LPTK yang masih terbatas prodi yang punya izin PPG. Ini kurang lebih di sini kalau rumpunnya itu ilmu terapan pendidikan dan ini subrumpunnya. Jadi ini baru usulan ya, ada pendidikan bahasa, semua bahasa masuk ke pendidikan bahasa. Jika baru punya izin bahasa Indonesia, maka dia bisa bahasa yang lain gitu. Jadi matematika dan IPA, ilmu olahraga, ilmu pengetahuan sosial, dan seterusnya. Lalu Kemen rumpun ilmu terapan ini baru usulan, jadi belum harga mati, bisa berubah
Misalnya ilmu pengetahuan sosial meliputi apa saja yang masuk rumpun ini, seperti PPKN, IPS, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, sejarah, dan sebagainya. Namun ini mohon masukan, ini baru kita godok dalam Kepmendikbudristek. Bapak Ibu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan dengan transformasi PPG yang sedang berjalan. LPTK penyelenggara PPG seperti WST ini diharapkan bergabung dalam konsorsium pendidikan. Tadi ada slide yang saya lewati satu halaman, bahwa untuk bisa seimbang supply demand itu, kami sedang menyusun konsorsium pendidikan di setiap provinsi, di mana di situ anggotanya adalah pemerintah daerah yang mempunyai si pengguna user, LPTK yang mencetak guru, Kemendikbudristek dalam hal ini Direktorat PPG, Balai Guru Penggerak sebagai fasilitator. Disitulah tempat ngobrol agar LPTK ini mencetak guru sesuai dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing. Ya, ini memastikan supply demand guru dalam rumpun terapan ilmu pendidikan seimbang setiap daerah. Karena ada kecenderungan mana yang dianggap laris itu yang dicetak. Sementara saya ambil contoh Aceh. Aceh itu vokasi, hampir tidak ada LPTK yang memproduksi vokasi. Sementara di sana adalah darurat guru vokasi dan guru SLB. Nah, dengan adanya konsorsium ini yang anggotanya setiap LPTK, maka akan ada pemetaan dan ngobrol antara LPTK ini kira-kira kita seperti apa pembagian peran masing-masing LPTK agar tidak ada guru yang berlebih dan kita tidak mencetak pengangguran-pengangguran baru. Lalu memastikan tersedia prodi PPG sesuai rumpun ilmu di setiap daerah. Kalau kita tahu kebutuhan masing-masing pemerintah daerah di setiap daerah provinsi, maka kita akan tahu sebenarnya peta mana yang oversupply, mana yang membutuhkan guru, mana rumpun ilmu yang belum tersedia, sementara dibutuhkan. Nanti prodi-prodi ini bisa, jika dia PTNBH atau ada relaksasi untuk membuka prodi-prodi sesuai dengan kebutuhannya. Lalu juga memastikan prodi PPG rumpun ilmu memenuhi syarat sebagai pelaksana PPG. Nah, jika belum memenuhi syarat, apa yang bisa dikerjakan? Nanti bisa ngobrol dengan teman-teman Direktorat PPG. Dan yang paling penting adalah mendorong alumni prodi pendidikan, ini bahasa ya, prodi pendidikan untuk mendaftar menjadi mahasiswa PPG. Karena visi transformasi guru baru adalah lulusan PPG. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute, Pak. Ya. Terima kasih kami sampaikan Ibu Dirjen, Ibu Profesor Dr. Nunuk Surya.